Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tech Tinker. Di video terakhir dari series mengenai LangChain ini, kita akan masuk ke bagian yang membahas mengenai agent. Nah, jadi apa itu agent? Dalam LangChain, agent ini berfungsi seperti AI yang bisa terkoneksi dengan berbagai tools sendiri untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi contohnya kalau teman-teman lihat gambar di bawah ini, ketika user berkomunikasi dengan LLM, nah nanti di situ dia bisa menarik data dari berbagai tools untuk mendapatkan data atau jawaban yang diperlukan. Contohnya, misalkan kita tanya, ada email terbaru nggak hari ini yang masuk? Dia bisa terkoneksi dengan Gmail kita untuk mengambil data email terbaru, dan dia bisa memberi jawaban sesuai dengan data yang ada di dalam Gmail atau di Google Calendar. Nah, itu kita bisa tahu apakah ada jadwal hari ini, jadwal besok, dan seterusnya. Ketika kita tanya ke LLM, dia akan mengambil data dari AI kalender kita dan sebagainya. Nah, jadi intinya dalam AI agent itu ada dua hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah LLM, yaitu Large Language Model, dan juga tools yang diperlukan. Jadi kita akan menghubungkan LLM dengan tools-tools yang ada seperti Gmail, Wikipedia, dan lain sebagainya. Tapi di video kali ini saya akan berfokus ke bagaimana cara menghubungkan LLM dengan Wikipedia, dan juga yang kedua bagaimana cara membuat LLM kita sendiri. Oke, langsung saja kita ke Visual Studio Code. Oke, kita sudah di Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan membuat AI agent kita terlebih dahulu, tapi di sini kita install pip install Wikipedia. Nah, ini diperlukan agar LLM kita bisa terinstall atau bisa terhubung dengan Wikipedia nantinya. Jadi teman-teman perlu menginstal pip install Wikipedia ini. Oke, sudah selesai. Kita buat file baru di sini. Kita buat namanya agent.py. Jadi langkah pertama di sini saya akan menghubungkan LangChain dengan Wikipedia. Jadi kita load semua library yang dibutuhkan. Yang pertama frog.env, kita import load.env. Lalu kita import juga OS, lalu from LangChain _OpenAI kita import set OpenAI. Lalu from LangChain.agent kita import agent type-nya, lalu dan initialize agent. Ini untuk menginitialize agent. Lalu kita from LangChain community.agent toolkits.loads tool kita import load tools. Oke, sudah diimport. Kita load.env kita seperti biasa, load_.env. Lalu di sini kita perlu memanggil atau mendefinisikan LLM kita. Kita copy saja dari codingan sebelumnya yang seperti ini. Oke, jadi definisikan LLM kita di sini. Saya akan tetap menggunakan Mistral 7B instruct. Lalu, nah ini adalah langkah untuk mendefinisikan toolsnya. Jadi yang pertama kita perlu menjelaskan tool apa yang mau kita gunakan. Jadi saya simpan ke dalam variabel namanya tools. Kita load toolsnya dengan menggunakan load tools. Lalu kita kasih tahu tools apa yang mau kita gunakan. Di sini saya mau gunakan Wikipedia. Nanti toolsnya ini akan di load menggunakan load tools. Lalu hasilnya akan disimpan ke dalam variabel tools. Lalu selanjutnya kita initialize agentnya. Saya simpan dalam sebuah variabel namanya agent. Lalu kita gunakan initialize agent. Toolsnya adalah tools. Lalu kita akan masukkan LLM yang kita gunakan, yaitu LLM yang ada di atas sini. Lalu agentnya ini sama dengan agent type-nya itu yang mau kita gunakan apa. Di sini saya gunakan yang zero should react description. Lalu saya akan tambah verbose sama dengan true. Nah, ini untuk apa verbose sama dengan true? Ini digunakan untuk memberitahukan alur dari AI agent kita ini bekerja gimana. Jadi contohnya kalau kita tanya umurnya Elon Musk berapa, nah nanti dia akan mulai dari menunjukkan dia dapat data dari Wikipedia seperti ini. Perkiraan dia lahir tanggal dia lahir segini, dia akan menghitung itu lalu akan menampilkan hasil akhirnya gitu lah. Di sini sudah berhasil meload tools, lalu menginitialize agentnya. Sekarang kita tinggal pakai agentnya. Di sini saya print, kita agent.invoke, lalu kita masukkan pertanyaannya. When was Elon Musk born? Oke, karena hasilnya ini ada dalam sebuah dictionary dengan key-nya output, jadi kita panggil di sini output. Save. Lalu kita jalankan programnya Python agent.py, enter. Oke, teman-teman dapat lihat di sini prosesnya sedang berjalan. Dia entering new agent executor. Jadi ini proses alur berpikirnya. Kalau kita kasih verbose true, dia akan menunjukkan alur berpikirnya. Jadi di sini dia bilang dia perlu mengetahui Elon Musk itu lahir kapan gitu. Actionnya adalah dia pakai tool Wikipedia dengan memberikan input Elon Musk birth date. Nah, dari hasil observasinya dia menemukan page di Wikipedia
seperti ini isinya. Lalu dia berpikir, I know that the final answer Elon Musk was born 28/1971. Dia tahu bahwa Elon Musk itu lahir tanggal 28 Juni 1971. Oke, tapi di sini ada salah output, ini harusnya ada T. Oke, save. Coba kita run ulang lagi. Oke, dia melakukan hal yang tadi saya sudah jelaskan. Dia cari di Wikipedia, dia berpikir di sini jadi finish chain. Nah, di sini dia kasih final answer-nya. Di sini Elon Musk was born on June 28 lalu 1971. Nah, lalu apakah kita bisa membuat tools kita sendiri? Tentu saja bisa. Jadi di sini saya akan coba membuat tools untuk menghubungkan LLM kita dengan kamera kita atau kamera laptop saya. Nah, jadi di sini saya sudah tambahkan sebuah webcam. Jadi tinggal kita menghubungkannya dengan webcam saja. Tapi sebelum itu kita perlu menginstal beberapa library yang dibutuhkan, yaitu OpenCV. Jadi pip install OpenCV Python. Oke, lalu enter. Kita tunggu proses instalasi. Oke, OpenCV-nya sudah selesai. Oke, di sini saya akan buat file baru namanya createagent.py. Saya copy semua program sebelumnya lalu disalin ke sini. Nah, beberapa hal yang perlu teman-teman ubah di sini adalah ini dibiarkan .env, OS-nya juga, set OpenAI ini juga, initialize agent dan agent type ini juga. Yang di sini saja yang perlu dihilangkan. Jadi di sini saya from langchain.tools kita import tool. Nah, ini berfungsi untuk meload tool baru kita. Lalu kita juga jangan lupa mengimport CV2. Sampai di sini kita buat function terlebih dahulu untuk menangkap gambar dari webcam saya. Saya di sini definisinya namanya ambil gambar. Oke, jadi returnnya nggak ada str. Jadi returnnya ini nanti str string. Oke, jadi fungsinya seperti ini. Cam sama dengan cv2.video capture. Ini untuk menginisialisasi kamera yang kita gunakan, karena di sini saya menggunakan webcam jadi nilainya 1. Lalu kita ambil frame-nya dengan cara cam.read. Setelah itu jika if not read artinya kamera gagal diakses, kita return datanya itu gagal mengambil gambar karena read-nya ini tidak ada, read-nya ini false nilainya. Tapi kalau berhasil, di sini saya buat file name sama dengan kita simpan ke dalam sebuah folder namanya img dengan nama image.jpg. Jadi hasil fotonya itu adalah image.jpg, ini disimpan ke dalam folder img. Kita buat juga folder img di sini. Oke, setelah itu kita write dengan menggunakan cv2.write. Kita simpan gambar kita dengan nama file name. Lalu gambar mana yang mau disimpan? Gambar yang diambil dari frame. Lalu kita cam release untuk merilis kamera. Lalu kita return di sini hasilnya, karena kita returnnya string. Kita di sini gambar berhasil diambil dan disimpan sebagai, kita sebut file name-nya. Oke, jadi ini file name-nya. Oke, jadi ini adalah tool yang saya buat. Di sini adalah tool untuk mengambil gambar ketika diminta untuk mengambil gambar ya. Nanti dia akan sekali foto. Oke, jadi sekarang bagaimana cara mendefinisikan ini sebagai tools? Untuk membuat dia menjadi tools, di sini saya buat variabel namanya tools sama dengan kurung siku. Kita gunakan tool yang tadi. Nah, ini untuk mendefinisikan bahwa fungsi yang kita buat ini adalah tool. Nah, di sini kita perlu memberikan beberapa deskripsi. Yang pertama adalah namanya, nama functionnya ini adalah, nama toolnya ini adalah ambil gambar. Lalu functionnya itu apa? Functionnya itu kita isi nama functionnya ini, yaitu ambil gambar. Lalu kita juga beri description di sini. Deskripsinya ini kita kasih deskripsinya digunakan untuk melakukan capture gambar dari webcam. Oke, jadi deskripsi fungsinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan tools yang kita sudah definisikan ini ke dalam initialize agent. Jadi kita di sini masukkan toolsnya adalah tools yang ini yang sudah kita definisikan tadi untuk ambil gambar. Lalu LLM-nya tetap menggunakan LLM yang sama yang ini. Lalu agentnya ini kita akan menggunakan agent type-nya itu React Description. Lalu verbose-nya ini kita masih tetap true. Nah, sekarang di sini untuk prompt-nya kita tinggal bilang ambil gambar. Oke, coba kita jalankan code ini. Kalau teman-teman lihat di sini, img ini posisinya masih kosong. Kita Python, lalu createagent.py, enter. Oke, jadi saya di sini verbose-nya true, jadi kita akan lihat prosesnya.
Oke, di sini ada error CV2 has not attribute right. Jadi right-nya ini masih salah. Kita coba lihat di sini. Oke, bukan right tapi I am right. Coba saya ganti kamera di sini jadi kamera 0. Ini adalah kamera yang ada di komputer saya. Lalu kita jalankan lagi programnya. Oke, gambar berhasil diambil. Kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman dapat lihat di sini ini gambar dari tangan saya. Oke. Demikian video kali ini dan juga series kali ini mengenai LangChain. Jadi di sini kita sudah belajar untuk membuat agent kita sendiri. Kita sudah belajar cara menggunakan agent seperti Wikipedia, menghubungkannya dengan LLM kita, lalu melakukan perintah dan bisa kita lihat proses alurnya ketika verbose-nya true. Kita juga sudah berhasil membuat agent kita sendiri untuk tools kita sendiri untuk mengambil gambar dari webcam, tapi dengan menggunakan language model. Oke. Demikian video kali ini, terima kasih.